Video TNI AU punya Kopasgat dan GFAC, pendekatan alternatif dalam menumpas KKB Papua. Dilansir dari serambinews.com, publik terus dihebohkan dengan berbagai aksi yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua dalam beberapa bulan terakhir. Saat ini, kelompok yang dipimpin Egyanus Kogoya tersebut melakukan penyanderaan terhadap salah satu pilot berkebangsaan Selandia Baru, yaitu Kapten Philip Mark Martin sejak 7 Februari 2023 lalu. Pada 7 Juli 2023 lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan terus melakukan berbagai upaya dalam rangka membebaskan pilot maskapai Susi Air tersebut. Setidaknya, terdapat dua pendekatan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi KKB Papua hingga saat ini. Pendekatan pertama terkait resolusi konflik di Papua adalah melalui jalan damai. Hal tersebut dilakukan dengan menegosiasikan uang tebusan demi membebaskan sandera serta membuka ruang dialog dengan pimpinan kelompok tersebut. Pendekatan kedua adalah melalui jalur korsif. Aparat TNI dan Polri dikerahkan agar Papua kondusif serta melindungi masyarakat di wilayah Papua dari aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB. Sebagai alternatif operasi militer selain perang, OMSP, dan resolusi konflik di Papua, TNI AU tentunya memiliki peran yang dapat dijadikan sebagai ujung tombak dalam menghalau berbagai aksi kekerasan serta menghancurkan berbagai titik penting operasi KKB di Papua. Terkait hal tersebut, Komando Pasukan Gerak Cepat, Kopasgat, sebagai salah satu kotama pembinaan TNI AU memiliki kemampuan potensial yang dapat dimanfaatkan guna meraih tujuan tersebut. Melalui kapabilitas Ground Forward Air Control (GFAC) yang dimilikinya, GFAC dilaksanakan untuk mendukung misi-misi seperti Close Air Support dan Air Interdiction yang dilaksanakan oleh TNI AU. Mengenal Ground Forward Air Control (GFAC) dalam melaksanakan misi Close Air Support (CAS) dan Air Interdiction (AI), Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI AU memiliki kemampuan khusus yang disebut dengan Ground Forward Air Control (GFAC). Menurut petunjuk teknis yang dimiliki oleh Kopasgat, GFAC adalah kemampuan untuk mencari, menganalisa, menginformasikan, mengarahkan, dan mengoreksi perkenaan sasaran yang akan dihancurkan, baik oleh pesawat tempur maupun helikopter serbu serang milik kawan, serta pesawat tanpa awak UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle) pada saat pelaksanakan CAS dan AI. Hal ini dilakukan untuk menghancurkan atau melemahkan kekuatan potensial lawan dan melancarkan gerak maju pasukan kawan dalam pelaksanaan operasi. Sebagai informasi, Close Air Support (CAS) adalah misi yang dilaksanakan oleh pesawat-pesawat fixed dan rotary wing kawan terhadap target kekuatan darat dan laut milik musuh yang berada dalam jarak dekat dengan kekuatan darat kawan. Misi ini dapat dikategorikan sebagai bantuan serangan udara dalam mendukung pasukan kawan serta menghancurkan titik-titik tertentu yang penting bagi musuh. Dalam beberapa bulan terakhir, publik dihebohkan berbagai aksi yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Saat ini, kelompok yang dipimpin Egyanus Kogoya tersebut melakukan penyanderaan terhadap salah satu pilot berkebangsaan Selandia Baru, yaitu Kapten Philip Mark Martin sejak 7 Februari 2023 lalu. Komisi 1 DPR RI menyoroti tajam aksi kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua.
Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid, meminta pemerintah tidak setengah hati menangani kekerasan tersebut. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB perlu sikap tegas segera. Pemerintah jangan setengah hati dalam menyelesaikan rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh KKB, kata Mutia dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria Rabu. Mutia menilai perlu adanya penanganan yang lebih komprehensif dalam mengatasi KKB yang terus melakukan aksi-aksi keji, sebab ia melihat pemerintah sejauh ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah di Papua secara menyeluruh. Adanya rangkaian serangan oleh KKB yang menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban menunjukkan pemerintah selama ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh, ucapnya. Mutia juga menyoroti keputusan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang meningkatkan status operasi siaga tempur di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Status siaga tempur itu dikeluarkan menyusul gugurnya sejumlah prajurit saat melakukan operasi pencarian pilot susi air akibat serangan KKB. Kalau mau ditingkatkan jadi siaga tempur, tapi pendekatannya penyelesaiannya masih setengah hati, yang akan jadi korban para prajurit TNI dan warga sipil, tegas legislator dari Dapil Sumatera Utara 1 itu. Lebih lanjut, politisi fraksi Partai Golkar ini pun menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya Pratu F dan beberapa personil TNI lainnya yang bertugas dalam operasi pencarian pilot susi air. Dia meminta tindak kekerasan itu harus dituntaskan. Sudah banyak darah dan air mata yang jatuh akibat keberingasan dari KKB. Pilu seperti ini harus segera dituntaskan. Jangan sampai ada korban jiwa lagi dari masyarakat atau aparat karena KKB, tutur Mutia. Selain itu, Mutia menilai pemerintah bisa menentukan pendekatan terbaik untuk menumpas KKB lewat kolaborasi dengan sejumlah pihak terkait. Apalagi berdasarkan keterangan dari TNI, KKB merekrut remaja di wilayah Papua untuk menjadi anggota sehingga harus diantisipasi sebaik-baiknya. Pemerintah dengan informasi yang dihimpun oleh intelijen dan masukan dari tokoh masyarakat lokal dapat menentukan pendekatan apa yang paling tuntas untuk memutus rangkaian kekerasan yang dilakukan KKB, sebutnya. Mutia juga berharap semua pihak saling bekerja sama agar tidak berjalan sendiri-sendiri dalam upaya penumpasan aksi-aksi teror KKB. Libatkan juga semua unsur yang mewakili masyarakat Papua sambil terus mengedepankan pendekatan sosial, politik, dan ekonomi kesejahteraan, tutupnya. Sekian informasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terus dukung channel kami dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.